Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diendra Zafira NIM 043. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi review jurnal algoritma genetika. Jurnal yang saya gunakan adalah Implementasi Algoritma Genetika untuk Optimalisasi Pelayanan Kependudukan oleh Syarifal Fahri Pane, Roli Maulana Awangga, Esi Vidya Rahmadani, Seta Permana. Program Studi D4 Teknik Informatika, Politeknis Pos Indonesia. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk mengimplementasikan penjadwalan pengambilan akta kelahiran menggunakan algoritma genetika, serta mendefinisikan algoritma genetika dalam proses penjadwalan. Implementasi penjadwalan menggunakan algoritma genetika yaitu untuk memecahkan masalah yang dimodelkan sesudah proses evolusi biologis. Mendefinisikan algoritma genetika termasuk proses penjadwalan dengan menggunakan nilai yang diperoleh dari fungsi fitness pada algoritma genetika, merepresentasikan beberapa banyak penjadwalan yang crash. Sehingga di kasus penjadwalan pelayanan kependudukan semakin sedikit jumlah crash yang dihasilkan, maka solusi yang diperoleh juga semakin baik. Langkah penelitian ada 8. Yang pertama adalah pengumpulan data. Tahap pengumpulan data ini mencari bahan dasar yaitu pengumpulan data nama keluarga dan nama anak. Pengumpulan data merupakan awal dari penelitian. Dalam hal ini, pengumpulan data dapat diambil dari observasi atau wawancara. Yang kedua ada definisi individu. Definisi individu dilakukan untuk memberikan penamaan terhadap gen yang akan dianalisis, sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan proses algoritma genetika. Yang ketiga, inisialisasi kromosom. Menentukan nilai kromosom secara acak dan sesuai dengan nilai maksimalnya. Yang keempat, evaluasi kromosom. Mencari nilai yang dicari dalam evaluasi kromosom yaitu fungsi objektif setiap kromosom di mana nilai tersebut diperoleh dari rumus yang ada pada algoritma genetika. Yang kelima, proses seleksi kromosom. Pada proses ini mencari 3 nilai yaitu nilai fitness, nilai probabilitas, dan nilai kumulatif probabilitas. Selanjutnya ada crossover. Crossover atau proses perkawinan silang yaitu untuk mencari nilai-nilai baru, menggabungkan 2 kromosom atau lebih agar menjadi kromosom baru. Selanjutnya proses mutasi, memilih kromosom yang akan dimutasi secara acak dan kemudian menentukan titik mutasi pada kromosom tersebut secara acak pula. Jumlah banyaknya kromosom yang akan dilakukan mutasi dihitung berdasarkan probabilitas mutasi yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, hasil analisis data. Hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data menggunakan algoritma genetika. Dengan hasil data tersebut dapat membantu proses pelayanan pada penjadwalan pengambilan akta kelahiran. Inisialisasi kromosom. Pada saat inisialisasi kromosom, peneliti membentuk 13 kromosom. 13 kromosom dibentuk dari jumlah pendaftar, sehingga terbentuk 13 kromosom dari 65 gen dibagi dengan maksimal jadwal pengambilan dalam 1 hari. Terdapat peraturan 5 hari kerja di setiap minggu dan jam kerjanya. Kemudian mendapatkan tanggal yang sudah sesuai dari hal tersebut yang digunakan untuk menjadi kromosom. Evaluasi kromosom. Untuk memaksimalkan hasil penjadwalan setiap harinya sehingga hasil penjadwalan tetap maksimal, maka digunakan fungsi objektif. Fungsi objektif pada permasalahan optimasi penjadwalan adalah fungsi tujuan untuk memaksimalkan nilai fitness. Nilai yang dicari dalam evaluasi kromosom yaitu fungsi objektif setiap kromosom di mana nilai tersebut diperoleh dari rumus yang ada pada algoritma genetika dan dihasilkan seperti berikut. Fungsi objektif 2 ditambah 7 kali 2 ditambah 1 kali 3 ditambah 4 kali 4 ditambah 9 kali 5 dikurang 30. Maka ABS dikali 80 dikurang 30 sama dengan 50. Berikut adalah tabelnya. Proses seleksi kromosom. Pada proses seleksi kromosom, nilai yang dicari ada 3, yaitu nilai fitness, nilai probabilitas, dan nilai kumulatif probabilitas. Fitness 1 sama dengan 1 dibagi fungsi objektif 1 tambah 1 sama dengan 1 per 51 sama dengan 0,0196. Berikut adalah tabel nilai fitness. PI sama dengan fitness I per total fitness. P1 sama dengan 0,0294 dibagi 0,2914 sama dengan 0,1009. Berikut adalah tabel nilai probabilitas. Terdapat probabilitas dan nilai. Hasil proses seleksi kromosom.
Berikut adalah tabelnya. Terdapat fitness, nilai, probabilitas, nilai, dan rank. Dari hasil proses seleksi kromosom, terlihat dua probabilitas dengan ranking terendah, di mana dua probabilitas ini akan dieksekusikan ke proses selanjutnya, yaitu proses perkawinan silang atau crossover. Kita memasuki proses perkawinan silang atau crossover. Berikut adalah tabelnya. Proses sederhana pada crossover yaitu dengan menentukan satu titik sebagai titik potong pada proses kromosom, di mana titik ini akan menjadi tempat pertukaran gen satu dengan gen lawan, sehingga menghasilkan offspring yang akan menjadi kromosom baru dari hasil one cut point. Pada proses ini, setiap kromosom yang memiliki probabilitas rendah akan dipasangkan secara acak agar dapat menghasilkan offspring yang akan dijadikan sebagai kromosom baru. Sebagai contoh, kromosom 5 dipasangkan dengan kromosom 11 sehingga menghasilkan offspring 5 dan 11 yang akan menjadi kromosom 5 dan 11 yang baru atau anak kromosom. Proses mutasi. Mutasi otomatis dibuat pada saat proses pembentukan kromosom induk sebelum dilakukan proses crossover. Proses mutasi di awal dibuat untuk mengecek jadwal yang dikirim pada slot yang sama. Mutasi manual dilakukan jika hasil penjadwalan tetap kurang sesuai dengan hasil yang diinginkan oleh pembuat jadwal. Mutasi manual bias membenarkan hasil yang kurang maksimal dengan membenarkan nilai fitness yang dihasilkan sehingga memiliki nilai fitness yang lebih kecil, serta dapat memperbaiki peletakan jadwal yang kurang sesuai. Proses algoritma genetika akan berulang dari inisialisasi kromosom sampai dengan mutasi jika nilai fungsi objektif yang diharapkan tercapai. Dalam hal ini, apabila pada saat looping, nilai fungsi objektif memiliki output yang sama dengan generasi sebelumnya. Berikut adalah hasil analisa data. Tanggal yang terbentuk merupakan hasil dari beberapa proses dari algoritma genetika, sehingga memberikan hasil akhir berupa penjadwalan yang akan digunakan saat penjadwalan dilaksanakan. Dengan begitu, akan mendapatkan hasil untuk menentukan jam, tanggal, ruang, dan juga nama petugas. Untuk ruang dan petugas ditentukan juga sesuai jadwal kerja. Berikut adalah tabelnya. Kesimpulan yang pertama, dengan menggunakan pengembangan menggunakan algoritma genetika, aplikasi pelayanan yang dirancang mampu melakukan proses penjadwalan secara cepat. Yang kedua, penjadwalan dikatakan maksimal jika di dalam pengolahan data penjadwalan memberikan solusi efisiensi baik dari segi waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya, dan tidak terjadi jadwal yang bentrok dalam ruangan yang sama. Yang ketiga, algoritma genetika dapat diterapkan dalam berbagai bahasa pemrograman. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.